Di sebuah pedesaan yang dikelilingi oleh gemerlap sawah hijau di bawah langit biru, hiduplah sekelompok orang yang menggantungkan kehidupan mereka pada hasil pertanian. Mereka hidup sederhana namun penuh dengan kebersamaan dan kegembiraan. Di antara mereka, ada seorang perempuan muda yang bernama Maya. Maya adalah seorang gadis desa yang ceria dan penuh semangat. Setiap pagi, dia bangun dengan senyum cerah, siap untuk membantu orang tuanya di sawah. Bersama keluarganya, dia bekerja keras menanam dan merawat tanaman padi, menunggu dengan sabar hingga panen tiba. Suatu hari, ketika matahari terbit menyinari sawah, Maya merasa sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Ia merasa seolah ada kebahagiaan yang tak terkira mengalir melalui setiap serat tubuhnya. Dalam kegembiraannya, dia tahu bahwa ia membawa kehidupan baru di dalam kandungannya. Maya melahirkan seorang anak perempuan yang imut, tanpa ada suami, dan anak itu diberi nama Siti. Tanpa terasa tahun demi tahun telah berlalu, akhirnya Siti sudah beranjak ke usia 7 tahun, ia cantik, imut, dan gemes. Siti, kemarilah nak, sore sudah tiba, sebentar lagi azan maghrib, besok lagi nak bermain bola rotannya. Iya Bu, janji ya Ibu ntar malam ceritain tentang ayah. Iya nak, ibu pasti ceritain semuanya. Saat malam mulai tiba, Maya, ibunya Siti mulai menceritakan tentang suaminya ke Siti anaknya. Karena Siti sudah bertanya duluan, dikarenakan rasa ingin tahunya Siti tentang ayahnya yang sampai sekarang tidak ia kenali. Mama, aku penasaran tentang masa lalu Mama dan Papa sebelum aku lahir. Bisakah Mama ceritakan padaku? Ayahmu sebenarnya bernama Henry. Ayahmu menyukai alam. Dia suka naik kuda hitamnya, mencari rotan untuk dianyam dan membuat tikar, dan dijual di pasar, termasuk bola rotanmu itu, buatan ayahmu, sebelum kamu lahir sayang. Oh, begitu ya Bu. Lantas ayah pergi kemana? Kok saya tidak pernah melihatnya sampai aku lahir, Bu? Ibu juga tidak tahu sayang. Suatu ketika ayahmu pergi ke hutan yang di seberang sana. Setelah berbulan-bulan bahkan sampai saat kau lahir dan sampai sekarang tidak pernah kembali. Pernah sih ibu berniat mencari ke hutan tapi penduduk di sini mengatakan bahwa hutan itu ada penghuninya. Ya akhirnya ibu pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa yang terjadi, Bu? Dengan ayah? Ibu mengira ayahmu pasti tersesat di hutan dan sangat khawatir dan mencari-cari berita tentang keberadaannya. Kasihan sekali ayah, Bu. Ibu tentunya menderita dan sangat sedih. Siti juga sedih, Bu. Karena sosok ayah yang Siti dambakan. Ibu, jangan menangis. Ibu tidak menangis, sayang. Cuman ibu merasa sedih dan kehilangan ayahmu. Sudah ya sayang, kita tidur aja. Sebab ibu pagi-pagi mau turun ke sawah. Baiklah, Ibu. Hei, Lisa, mau ikut bermain bola rutan di tengah sawah? Tentu saja, aku mau ikut. Tapi apa itu bola rotan? Bola rotannya adalah bola yang terbuat dari tumpukan jerami yang dirajut bersama-sama. Kita akan melemparkannya ke udara dan berusaha menangkapnya sambil melompat-lompat di atas sawah. Betapa senang, riang, dan gembiranya Siti saat bermain bola rotan dengan teman sebayanya di tengah hamparan sawah. Sampai pada saatnya teman Siti bernama Lisa tanpa sengaja melempar bola rotannya ke angkasa. Wah, itu lemparanku terlalu keras. Bola kita terbang begitu tinggi. Oh, tidak. Bola itu menuju hutan lebat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku harus mengambilnya, Lisa, karena itu bola rotan kesayanganku, pemberian ayahku sebelum aku lahir. Hati-hati ya Siti sahabatku. Hutan itu bisa sangat tebal dan mungkin bisa membuatmu tersesat ke dalamnya. Dan maaf ya, Siti, aku tidak bisa membantumu mencari bola rotan itu sebab aku takut masuk hutan. Ya, baiklah Lisa, kalau kau tidak mau membantu mencari bola rotan itu, biar aku sendiri yang ke sana mencarinya. Baiklah teman-temanku, aku ke sana dulu. Tanpa ragu-ragu, Siti memasuki hutan yang lebat untuk mencari bola rotan kesayangannya. Namun, semakin dalam dia masuk, semakin rumit untuk menemukan jalan pulang. Siti mulai panik karena tersesat di tengah hutan yang sunyi dan menakutkan.
Saat sedang bingung mencari jalan pulang, tiba-tiba Siti terkejut melihat sosok tinggi besar dan berbulu yang duduk sendirian di tengah hutan. Sosok itu menatap Siti dengan mata yang besar dan tajam, membuatnya merasa ketakutan. Sementara itu di tempat lain, ada seorang anak laki-laki usia 10 tahun sedang menunggangi kudanya ke hutan. Seperti biasa anak itu kesehariannya suka memancing di danau dekat tepian hutan lebat. Anak itu bernama Rizky. Setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, Rizky dan kuda putihnya akhirnya sampai di tepi danau. Mereka terpesona oleh keindahan danau yang tenang dan hutan yang hijau di sekelilingnya. Rizky bersiap-siap untuk memancing ikan. Dia mengikat umpan ke ujung tongkat pemancingnya dan melemparkannya ke dalam danau. Dengan sabar, dia menunggu sambil menikmati keindahan alam di sekitarnya. Rizky sedang menikmati hasil pancingannya di tepi danau yang tenang. Dia tersenyum lebar melihat ikan yang berhasil ditangkapnya. Tiba-tiba, keheningan hutan terganggu oleh suara jeritan yang menggema dari dalam hutan. Rizky terkejut dan mendongak, mencari sumber suara tersebut. Tanpa ragu, Rizky meninggalkan ikan yang baru saja ditangkapnya dan berjalan menuju ke arah kudanya dan menaiki punggungnya. Dan begitu cepatnya Rizky dan kudanya menuju ke arah suara jeritan dari dalam hutan tersebut. Di tengah perjalanan menuju arah suara, Rizky bergumam sendiri. Apa itu suara jeritan? Apakah ada orang yang membutuhkan pertolongan di hutan ini? Dia merasa bertanggung jawab untuk mencari tahu apa yang terjadi. Rizky terus berjalan dengan hati-hati, mencari sumber suara jeritan. Dia merenungkan apa yang akan dia temui di hutan tersebut, dan dia bertekad untuk membantu siapapun yang membutuhkan pertolongan. Sementara di tempat lain, Siti berpaling setelah terkejut melihat sosok tinggi besar yang mau menangkapnya. Semakin Siti berlari kencang, begitu juga dengan sosok yang tinggi besar mengejarnya, hingga tanah tempat berpijak bergetar. Setelah Rizky sampai di tempat di mana sumber suara tersebut berada, alangkah kagetnya Rizky ketika melihat seorang anak perempuan berlari ketakutan. Tanpa ragu Rizky langsung pergi membawa anak perempuan itu untuk bersembunyi. Sementara itu Rizky dan Siti berhasil sembunyi di balik tebing penuh dengan pohon-pohon besar tempat berlindung, hingga raksasa tidak menemukannya. Akhirnya Rizky berkenalan dengan Siti, dan Siti menceritakan kejadian tersebut. Hei, apa yang terjadi? Kamu terlihat ketakutan. Aku Rizky, siapa namamu? Aku Siti. Aku baru saja melarikan diri dari kejaran raksasa. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Oh, begitu. Kamu pasti ketakutan. Jangan khawatir, aku di sini untuk membantumu. Di sini kita sudah aman untuk bersembunyi. Setelah melarikan diri dari kejaran raksasa, Siti dan Rizky menyadari bahwa matahari telah terbenam dan malam telah tiba.
Mereka menyadari bahwa mereka harus bermalam di hutan yang gelap. Meskipun sudah terlindung, Siti masih merasa ketakutan dan gelisah setelah pengalaman menakutkan dengan raksasa. Rizky berusaha menenangkan Siti dengan cerita-cerita dan berbicara lembut. Dan pada akhirnya Siti dan Rizky tertidur lelap. Sampai pada akhirnya pagi pun tiba. Dan alangkah terkejutnya Rizky mendapati Siti di tidak mana ada di Siti? tempat. Dia tadi Sesekali tidur di Rizky sini. teriak ke Apa sana dia kemari pergi kemana? mencari Siti, Siti, tapi tidak Siti, menemukan di mana tanda-tanda kamu? Siti Mengapa berada. kamu tidak ada di sini? Oh tidak, apa dia tersesat lagi? Atau ada sesuatu yang terjadi padanya? Saat senja menyelimuti langit, Maya, ibu dari Siti, menyadari bahwa putrinya belum kembali. Ketakutan menyelimuti hatinya saat waktu terus berjalan tanpa kabar dari Siti. Maya mulai mencari Siti di sekitar rumah dan desa, tetapi tidak ada tanda-tanda dari putrinya. Ketakutan dan kecemasan membuatnya semakin putus asa. Saat malam tiba, Maya masih belum menemukan Siti. Kegelapan malam membuatnya semakin takut dan cemas. Maya duduk sendiri di halaman podoknya, tangisnya tidak terbendung lagi. Dia berdoa dengan keras, memohon agar Siti kembali dengan selamat. Hatinya dipenuhi dengan harapan dan kekhawatiran. Oh Siti, di manakah gerangan kau anakku? Ayahmu sudah lama menghilang, kini kau yang hilang. Ya Allah, selamatkanlah putri kesayanganku. Maya, ibunya Siti, hendak pergi ke hutan larangan, tetapi para penduduk desa melarangnya. Tapi dalam hatinya ia bertekad jikalau sampai lusa tidak ada kabar putrinya, ia bertekad masuk hutan untuk mencarinya. Singkat cerita, di saat Rizky mencari Siti, ternyata pada malam hari saat mereka tertidur di persembunyiannya, raksasa menemukan mereka dan secara diam-diam menculik Siti saat tidur lelap dan membawanya ke tempat persembunyiannya. Sementara di tempat lain, hutan lebat, setelah terbangun dari tidurnya, Siti menemukan dirinya tertidur dekat dengan raksasa di tengah hutan. Dengan ketakutan yang memenuhi hatinya, dia memutuskan untuk berbicara dengan raksasa yang menjaganya. Kenapa kamu menculikku? Aku ingin pulang. Hahaha. Aku ingin memakanmu, manusia kecil. Tidak, kamu tidak boleh melakukannya. Aku ingin pulang ke rumah. Sementara itu, di hutan lebat penuh dengan onak dan duri-duri tajam, melesatlah dengan kecepatan tinggi, Rizky dengan kuda putihnya menepaki jalan-jalan terjal dan ranting pohon-pohon, mencari keberadaan Siti. Dengan hati yang berdebar, Rizky memasuki hutan belantara dan mulai mencari-cari jejak Siti. Dia menelusuri setiap jalan setapak dan memperhatikan setiap jejak yang terlihat di tanah. Saat dia menjelajahi hutan, Rizky menemukan beberapa tanda-tanda yang mungkin menunjukkan keberadaan Siti. Dia menemukan bekas-bekas langkah kaki raksasa dan merasakan adanya kehadiran yang tidak biasa di sekitarnya. Kuda putih Rizky merasa gelisah, seolah-olah dia juga merasakan kekhawatiran pemiliknya. Dengan penuh semangat, kuda itu berusaha membantu Rizky dalam pencariannya. Setelah menelusuri jejak-jejak tersebut, Rizky akhirnya tiba di tempat persembunyian raksasa. Akhirnya Rizky berusaha mendekati Siti, tapi sayang raksasa terbangun akibat suara Siti memanggil Rizky. Rizky, tolong aku takut. Siti, kita akan mencari jalan keluar bersama. Hahaha. Kalian berdua tidak akan pernah bisa melarikan diri dari hutan ini. Bersiaplah untuk menjadi santapanku.
Apakah tidak ada cara lain, Tuan Raksasa? Siti adalah temanku dan saya tidak bisa pulang tanpa Siti serta mengembalikannya ke desa persawahan sana. Apa yang kau inginkan, manusia kecil? Hai Tuan Raksasa, saya memiliki pertanyaan teka-teki yang saya pikir akan menarik perhatian Tuan Raksasa. Jika Tuan dapat menjawabnya dengan benar, maka syaratnya kami berdua siap dijadikan santapanmu. Namun, jika Tuan menjawabnya salah, maka kami berdua dibebaskan. Bagaimana? Kau berani sekali menentangku, manusia kecil. Tapi aku menerima tantanganmu. Berikan teka-tekimu. Baiklah, ini teka-teki pertamaku di mana tempat yang bisa kau kunjungi yang akan membuatmu semakin kecil. Aku tidak yakin. Apakah itu tempat tidur? Maaf Tuan, jawabanmu salah. Tempat itu adalah sebuah tempat pemotongan rambut. Sekarang ada satu pertanyaan lagi untuk kau jawab Tuan Raksasa. Baiklah, berikan teka-tekimu. Berapa jumlah rambut yang ada di kepalamu? Hah? Aku tidak tahu, manusia kecil. Bagaimana aku bisa menjawabnya? Tempat itu adalah sebuah tempat pemotongan rambut. Akhirnya, raksasa terduduk diam dan bingung karena tidak bisa menjawab pertanyaan Rizky. Dan pada akhirnya raksasa penunggu hutan melepaskan Siti dan Rizky. Raksasa dan Rizky serta Siti membuat suatu perjanjian. Aku mengakui, kau adalah manusia yang cerdas. Kalian berdua bisa pergi. Tapi jangan harap kau bisa mengulangi trik ini di lain waktu. Tuan Raksasa, saya harap Tuan tidak lagi memakan daging manusia. Carilah makanan yang bisa kau makan selain manusia. Baiklah, suatu saat aku akan datang berkunjung ke desamu. Dan aku meminta, sambutlah aku dengan baik. Baiklah Tuan Raksasa, nanti saya yang akan menemanimu berkunjung ke desanya Siti. Pergilah manusia kecil. Tapi ingat, jangan pernah kembali ke hutan ini lagi. Di perjalanan menyusuri lembah, hutan dan tebing yang terjal, tidak terasa Rizky dan Siti sudah memasuki perbatasan hutan dan persawahan. Dan pada akhirnya Siti disambut oleh warga desa. Dan seketika itu juga ibunya Siti, Maya, menyambut Siti dengan rasa syukur dan bangga atas keselamatan putrinya yang ia sayangi. Ku tersesat di hutan dan bertemu dengan seorang raksasa yang besar dan menakutkan. Dia ingin memakanku, tapi Rizky datang dan menyelamatkanku. Rizky? Siapa dia? Dia adalah seorang anak laki-laki yang berani. Dia menggunakan pertanyaan teka-teki untuk mengelabui raksasa dan menyelamatkanku tanpa perlawanan. Dia sangat cerdas, Ibu. Anak laki-laki itu pasti anak yang istimewa. Dia telah menyelamatkanmu dari bahaya. Dan pada akhirnya, Rizky menceritakan kepada warga bahwa raksasa ingin berteman dengan semua orang dan menawarkan diri untuk membantu warga apabila kesulitan. Setelah sepekan dari cerita kehilangan Siti yang tersesat di hutan larangan, saat penduduk sedang bekerja di sawah, tanah bergetar, rumah-rumah bergonjang, muncullah raksasa besar berbulu tebal, diiringi Rizky, hingga warga di sekitar tersentak kaget. Dan warga pun menerima maksud baik raksasa. Siti dan Rizky adalah sahabat terbaik raksasa. Mereka pun bermain bola rotan di tengah sawah. Siti dan Rizky mengajarkan kepada desa mereka tentang keberanian yang tak terduga. Mereka menyadarkan semua orang bahwa dengan bersatu dan memahami satu sama lain, bahaya yang terlihat besar pun bisa diatasi. Pesan cerita Siti dan si pemancing berani, mengajarkan anak-anak tentang keberanian, persahabatan, dan pentingnya tidak menilai seseorang dari penampilan luar. Melalui petualangan Siti dan Rizky, pemirsa diajak untuk memahami bahwa kebaikan hati dapat ditemukan bahkan di tempat yang paling tak terduga.
Semoga bermanfaat untuk semuanya. Cerita dari film AI ini berdasarkan cerpen karangan Henry Dunant. Terima kasih, salam jumpa ke cerita lain lagi.